Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Mulyawati, NIM 200110080. Saya dari kelas 2 C PAUD, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan atau membacakan hasil rangkuman pada pertemuan awal hingga pertemuan akhir pada pelajaran filsafat pendidikan. Baik, materi yang pertama yaitu pengantar filsafat. Filsafat menurut Plato yaitu ilmu pengetahuan tentang hakikat, sedangkan menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, dan pengetahuan praktis. Ciri-ciri filsafat. Ciri-ciri utama dari filsafat ada 3, sehingga upaya ini bisa dikatakan filsafat. Ciri yang pertama yaitu bersifat universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan bukan aspek pemikiran tertentu saja. Dan yang kedua yaitu bersifat radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Dan yang ketiga yaitu sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Ciri lainnya yaitu deskriptif, kritis, analisis, evaluatif, dan spekulatif. Cabang-cabang filsafat ada 4, yaitu yang pertama filsafat tentang pengetahuan, yang kedua filsafat tentang kenyataan menyeluruh, dan yang ketiga filsafat tentang tindakan, dan yang keempat yaitu sejarah filsafat. Selanjutnya materi kedua yaitu hakikat manusia. Hakikat manusia ini tidak jauh dari pertanyaan apa itu manusia, apa tujuan dari manusia, dan bagaimana cara manusia mencapai tujuannya. Langsung saja, apa itu manusia? Manusia adalah makhluk yang berakal budi, artinya makhluk yang paling sempurna. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, manusia senantiasa membutuhkan interaksi dengan orang lain. Dan yang kedua yaitu tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia adalah berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih baik, orang yang senantiasa berusaha keluar dari kesusahan, rintangan, cobaan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bagaimana cara manusia mencapai tujuannya. Cara manusia mencapai tujuannya yaitu dengan cara tidak melakukan hal yang tidak berguna, membunuh kebiasaan dalam menunda pekerjaan, lalu dengan cara terus bekerja keras, dan tentunya harus ikhtiar dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Oke, untuk materi ketiga, hakikat manusia menurut pandangan antropologi, sosiologi, psikologi, dan dari segi dimensi pendidikan. Yang pertama yaitu hakikat manusia dari segi antropologis. Awalnya, orang-orang percaya bahwa manusia dalam wujud sekarang adalah produk evolusi dari berjuta-juta tahun yang lalu. Manusia berasal dari proses yang teramat rumit. Hal ini dikemukakan oleh Charles Darwin dalam bukunya The Origin of Species. Manusia baru dikatakan bermakna apabila dia dapat menampilkan kemampuannya mewariskan nilai-nilai kebudayaan pada generasi penerus, sekaligus mampu merekam apa yang pernah diperolehnya dari generasi sebelumnya. Dan yang kedua yaitu hakikat manusia dari segi. Menurut Auguste Comte, konsep manusia dalam sosiologi, masyarakatlah yang menentukan individu. Manusia itu ada untuk masyarakat dan masyarakat yang menentukan segalanya. Dalam pendidikan, manusia diibaratkan benda kosong dan tugas masyarakatlah untuk mengisinya dengan norma dan nilai agar lebih terarah. Dan yang ketiga yaitu hakikat manusia menurut pandangan psikologi. Manusia pada dasarnya ia memiliki dorongan untuk mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif. Manusia itu bersifat rasional, yang berarti manusia memiliki kemampuan untuk mengarahkan, mengatur, dan mengontrol dirinya sendiri apabila ia diberikan kesempatan untuk berkembang. Yang keempat adalah hakikat manusia dalam dimensi pendidikan.
Manusia adalah makhluk individu. Selain itu, manusia adalah makhluk sosial, makhluk beragama, dan makhluk bersusila. Sebagai makhluk individu, manusia mempunyai kehendak, perasaan, cita-cita, semangat, dan daya tahan berbeda. Setiap manusia mempunyai dorongan untuk mandiri, meskipun di sisi lain memiliki kelemahannya masing-masing. Materi yang keempat yaitu hakikat manusia dan pendidikan Islam. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang terdiri dari unsur jasmani dan rohani, maka proses pendidikan Islam mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh manusia secara keseluruhan dan berusaha untuk mengembangkannya dengan sebaik mungkin tanpa ada yang terabaikan sedikit pun. Dengan demikian, proses pendidikan yang dijalani manusia diharapkan mampu mengembangkan potensi-potensi dalam diri manusia dan kepribadian muslim dan manusia yang selalu menghambakan diri kepada Allah. Tujuan pendidikan Islam adalah memanusiakan manusia, membangun karakter luhur budi pekerti, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang kelima yaitu hakikat pendidikan Islam, yaitu pendidik dan peserta didik. Peserta didik adalah orang yang sedang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis. Peserta didik cukupannya sangat luas, tidak hanya melibatkan anak tetapi juga melibatkan orang dewasa, mulai dari pendidikan formal maupun non-formal. Sedangkan pendidik adalah orang yang mengajar dan mendidik peserta didik agar tercapainya perkembangan dalam berbagai aspek, baik dalam aspek kognitif, aspek afektif, psikomotorik, dan spiritual, dan maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Materi yang keenam yaitu metode pendidikan Islam bagian pertama. Pendidikan adalah modal dasar suatu bangsa, pangkal kemajuan suatu peradaban, suatu investasi yang paling berharga yang harus kita fokuskan. Di dalam Al-Quran, banyak sekali yang berkaitan tentang adab dan tarbiyah. Materi yang ketujuh, metode pendidikan Islam bagian 2. Pendidikan Islam dijadikan dasar bagi semua umat Islam untuk membentuk kepribadian diri sendiri, dan itu tidak boleh terlepas dari tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun cara pembelajarannya yaitu mengajarkan tentang tilawah Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, Alkitab, dan ilmu pengetahuan atau hikmahnya. Selanjutnya materi bagian ke-8 yaitu metode pendidikan Islam bagian ketiga. Pada hakikatnya, ilmu dalam Islam itu satu, yaitu saling melengkapi baik dalam ilmu agama, sosial, maupun alam. Semua itu hakikatnya untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pusat atau sentral dari kehidupan alam semesta ini. Materi yang ke-9 yaitu kurikulum dan evaluasi pendidikan Islam. Kurikulum adalah segala sesuatu yang ada di dalam sistem pendidikan untuk menjadi pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan Islam atau kurikulum pendidikan Islam merupakan bagian yang sangat penting dalam tujuan pendidikan nasional, yang dimana tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memiliki akhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kurikulum pendidikan Islam dibentuk harus dengan representasi dari serangkaian program dan konsep yang mengarah pada tujuan pendidikan Islam. Materi yang terakhir atau materi bagian ke-10 yaitu pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, pendidikan adalah proses internalisasi ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan merupakan sarana utama untuk menyiarkan ajaran Islam, memelihara jiwa, dan takaruf ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan pendidik menurut Al-Ghazali adalah orang yang berusaha membimbing, meningkatkan, menyempurnakan, dan menyucikan hati sehingga menjadi dekat kepada Kholiknya. Sedangkan peserta didik yaitu manusia yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.